Hai guys, balik lagi di Cheers Project. Kali ini aku mau cerita alur film Paprika tahun 1991. Film ini ceritanya tentang penderitaan seorang wanita cantik yang bekerja di rumah doli. Wih, paten kali film ini weh. Aku aja yang nonton mesti nyiapin banyak tisu karena cerita filmnya sedih. Jadi selama beberapa menit ke depan aku bakalan nemani aktivitas gabut kalian guys. So, stay tune. Jadi ceritanya tuh gini weh. Di awal film, kita langsung diperlihatkan sama wanita cantik polos bernama Mima. Dengan riang gembira, dia dibawa ke suatu tempat sama pacarnya yang bernama Nino. Saat udah sampai di depan pintu masuk, si Nino mau pulang duluan. Dia ngingatin, Mima harus tinggal di tempat itu hanya 15 hari. Kemudian mereka bakalan ketemu lagi. Tahu kalian tempat apa itu? Rumah doli, tempat jajan pria hidung belang. Jadi ceritanya tuh dia dan Nino mau nikah. Karena biaya mahal, makanya Mima disuruh kerja di sana biar dapat banyak duit. Ya namanya juga udah cinta mati, makanya si Mima mau aja disuruh kerja kayak gituan. Di sana dia ketemu sama Madam Colette, manajernya rumah doli. Madam ngasih pujian karena badan atas dan bawahnya sangat menonjol. Dengan kecantikan kayak gitu, dia bisa gampang dapat banyak duit. Namun Mima jujur ke Madam kalau dia belum punya pengalaman. Selalu aja kau, bisa-bisa di lapangan ya itu nanti. Sambil dibawa ke kamar, Madam Colette juga ngasih beberapa peraturan yang gak boleh dilanggar. Dengan otak dan muka polos, si Mima ngiyain aja semua aturan dari si Madam. Setelah masukin barang ke kamar, Mima dikenalin dengan cewek-cewek lain yang juga kerja di situ. Di sana mereka nggak pakai nama asli, makanya itu Madam ngasih nama baru untuknya, Paprika. Awalnya Mima nggak suka, tapi ya mau nggak mau dia harus ngikutin kemauan Madam. Cewek-cewek di tempat itu kan weh, beuh, kotor-kotor kali muncungnya. Gak segan-segan mereka ngomongin tentang sosis dan donat. Si Paprika ya cuma terbengong pau, namanya juga anak baru. Abis siap makan, dia diperiksa sama dokter untuk dicek bersih dengan penyakit apa enggak. Kepo lah si dokter ya kan. Dia nanya apa maksud tujuannya kerja di situ. Awalnya Paprika bilang kalau mamanya lagi sakit keras dan si bapak udah mati. Jadi sekarang dialah tulang punggung keluarga buat nyari duit. Alah, jangan nipu kau. Yang kukiranya aku anak kemarin sore. Akhirnya Paprika jujur. Dia ngasih tahu kalau itu demi biaya pernikahan dengan pacarnya. Ya karena si dokter masih punya rasa peduli, dia ngasih tahu kalau masih ada kesempatan untuk ninggalin tempat itu. Soalnya kalau udah ketagihan, bakalan susah buat lepas dari pekerjaan haram itu. Namun Paprika nggak peduli. Dia tetap mau kerja di situ agar dapat banyak duit buat nikah dengan Nino. Oh alah, kok bisa pula lah ada cewek polos kayak kau. Sini sama abang aja. Jam kerja pun tiba. Paprika dikenalkan dengan laki-laki yang datang. Gak pakai lama, dia langsung cepat dapat customer pertama. Mainlah orang itu dua ya kan. Namun ternyata Paprika terbawa suasana. Dia terlalu menikmati permainan dari si customer. Si Madam ngelarang hal itu terjadi. Soalnya terkadang customer bisa manfaatin hal tersebut. Namun karena masih anak baru, Madam maklum. Dia yakin Paprika pasti bakalan segera terbiasa. Paprika kembali lanjut kerja. Dan gak disangka, di hari itu dia dengan cepat mulai jadi salah satu cewek terfavorit di rumah doli. Sampai kecapean si Paprika. Kalau dihitung-hitung, mungkin ada 10 orang. Mantap kali bah. Jago. Madam Colette sangat senang. Gara-gara pesona Paprika, jadi makin banyak pelanggan yang datang ke rumah doli itu. Dari kebanyakan pria, hanya si customer pertama, Franco, yang sekarang jadi pelanggan tetapnya. Si Franco ini pelaut. Dari awal main, dia udah jatuh hati dengan pesona Paprika. Karena besok si Paprika dapat hari libur, Franco ngajak untuk kencan makan malam. Namun ditolak, karena Paprika mau buat kejutan makan malam dengan Nino. Keesokan hari, saat Paprika udah siap-siap untuk dinner bareng, nggak taunya si Nino nggak bisa datang pula. Karena katanya ada bisnis dengan kawan kerja. Untuk ngeringanin suasana hatinya, Paprika jadi terima tawaran dinner dengan Franco. Waktu mereka dua lagi ngobrol, gak disangka-sangka, ternyata Nino juga ada di restoran itu dengan cewek lain. Langsung didatangin lah sama Paprika. Ribut orang itu tiga.
Si Nino ngasih tahu kalau cewek yang lagi sama dia cuma kawan kerja. Ya si cewek nggak terima. Dia pergi ninggalin restoran itu. Namun bukannya ngasih penjelasan ke Mima, si biawa ini malah ninggalin dia dan ngejar kepergian cewek itu. Sambil nangis-nangis, balik dia ke meja Franco. Si Franco ngasih penghiburan dan nyuruh agar dia ngelupain pacarnya itu. Oh, mana ada cerita. Di malam itu, di kamar Red Door, Franco dijadiin bahan pelampiasan atas kesedihan dan kemarahannya. Keesokan pagi, Paprika siap-siap untuk pergi kerja ke rumah Dolly. Pas mau pergi, Franco mohon-mohon agar dia tetap bersamanya. Soalnya bentar lagi dia bakalan naik jabatan jadi kapten kapal. Dia mau agar Paprika menikah dengannya. Tapi gara-gara udah ditipu sama Nino, sekarang dia udah gak percaya lagi dengan janji-janji manis. Dia mau fokus dengan kerjaan, biar bisa ngasilin banyak duit, agar bisa nyenangin diri sendiri. Sesampai di rumah Dolly, Paprika cerita sama Madam tentang kebohongan Nino. Paprika, ku bilang sama kau ya, kalau kau mau fokus dengan kerjaan ini, jangan pernah jatuh cinta dengan pria manapun. Kau ingat itu? Baru juga diomongin, tiba-tiba aja si Nino biawa udah tiba di sana. Awalnya si Paprika nggak mau jumpain dia, namun karena Madam nge-backing agar dia nggak diapa-apain, akhirnya ngobrol lah orang itu empat mata. Tujuan si Nino datang ke situ untuk minta bagian duit dari kerjaannya, karena dia yang udah ngenalin dan masukin ke tempat itu. Kalau nggak mau dikasih, Nino ngancam bakal nyiksa dia. Jadi ketakutan lah si Paprika. Dia minta bantuan ke Madam. Slow aja kau, nggak usah kembut ketakutan. Banyak kenalan aku buat ngelindungin kau. Di suatu hari, ada kejadian sadis terjadi di rumah Dolly. Salah satu teman Paprika dipukuli sama seorang pria gara-gara nggak ngasih bayaran komisi bagiannya. Ngelihat hal tersebut, Paprika jadi ketakutan. Dia khawatir si Nino bakalan ngelakuin hal yang sama kayak gitu. Daripada kenapa-napa, akhirnya Paprika mutusin untuk pergi ninggalin rumah Dolly. Dia naik kereta api untuk pergi jauh dari kota itu. Waktu lagi enak-enak ngisap rokok Samsu, gak disangka Paprika ketemu sama pria yang kemarin mukulin kawannya di rumah Dolly. Dia bernama Rocco. Gak pakai banyak bacot, Rocco maksa Paprika untuk ke kamar mandi. Paprika sangat ketakutan. Dia gak mau dipukuli kayak kawannya kemarin. Makanya itu dia ngikutin semua kemauannya. Karena lepas kendali dan keenaan, akhirnya Paprika dan Rocco bobok bareng. Gak mau berleha-leha, Paprika segera pergi dari sana untuk nyari pekerjaan di bar. Si Rocco ngasih tawaran untuk ngebantu dia, soalnya dia tahu banyak tentang bar yang ada di kota itu. Namun Paprika nolak, dia mau cari sendiri kerjaannya. Ternyata di hari itu, sial kali si Paprika. Dia ditolak di semua tempat. Gak tinggal diam, Rocco kembali nawarin bantuan kerjaan. Kerjaan tidur bareng dengan artis, politisi, dan sultan. Si Paprika gak mau kerja kayak dulu lagi. Dia nolak tawaran itu. Rocco terus ngebujuk agar Paprika berubah pikiran. Perlahan-lahan, akhirnya goyah juga pendirian Paprika. Demi ngedapatin uang yang lebih banyak dari orang-orang kaya raya, akhirnya dia setuju dengan tawaran tersebut. Gak kerja, gak makan. Gak kaya, gak dihormatin. Kayak gitu sekarang pendirian si Paprika. Si Rocco ini busuk kali otaknya. Alasan dia ngebujuk Paprika biar dia gampang banyak dapat duit. Dikenali Rocco lah si Paprika sama agen paling terkenal di kota itu. Setelah cek kelayakan badan, akhirnya Paprika direkomendasikan ke rumah Dolly paling terkenal. Gak ada beda dengan pekerjaan yang lama. Namun di sana dia ketemu sama orang-orang yang lebih berkelas. Di suatu ketika, sial kali dia. Di sana dia ketemu sama pamannya pula. Dia diancam bakalan dikasih tahu aibnya ke semua keluarga di kampung kalau Paprika nggak mau nurutin semua keinginannya. Keponakan sendiri pun diembat si biawa ini bah. Kacau. Gara-gara dapat ancaman, jadi nggak tenang lah perasaan si Paprika. Dia cerita ke Rocco tentang ancaman pamannya itu. Ngedengar hal tersebut, jadi naik pitam lah dia. Udah berani ngancam, minta gratis pula si kambing itu. Awas saja ya. Kau aturlah tempat biar ketemu aku sama dia. Gak pakai lama, rencana pun disusun. Dan akhirnya Rocco ketemu dengan mereka di restoran. Hampir aja mau dicucukkan pisau itu ke lehernya. Rocco balik ngancam si paman agar gak ngedekatin keponakannya itu lagi. Kalau enggak, nyawanya bakalan langsung leong dibuat. Setelah lepas dari ancaman si paman, akhirnya Paprika bisa kembali kerja dengan riang gembira. Baru aja senang-senang, gak taunya salah satu teman Paprika di rumah Dolly mendadak mati mengenaskan.
gara-gara penyakit tembak dalam. Paprika jadi sangat ketakutan. Dia ngasih tahu ke Rocco kalau dia mau berhenti dari pekerjaan tersebut. Apalagi sekarang dia udah punya banyak tabungan. Jadi Paprika pengen kayak cewek normal lainnya. Oh, si Rocco nggak terima. Dia jadi emosi marah. Soalnya kalau Paprika berhenti, berarti dia nggak bakalan dapat duit lagi. Karena diancam mau dibunuh, akhirnya mau nggak mau Paprika terpaksa ngelanjutin kerjaannya. Namun beruntung, manajer rumah Dolly saat itu punya kenalan dengan polisi. Akhirnya Paprika pun terbebas dari ancaman Rocco. Suatu hari di klub malam, tiba-tiba aja dia ketemu lagi dengan Franco, customer pertamanya dulu. Oh, mana ada cerita, langsung digaskan lah. Paprika dan Franco sering ngabisin malam bersama di Yoyo. Dulu Paprika nolak tawaran dari Franco, tapi sekarang dia mau hidup bersama dengannya. Franco ngasih tahu kalau dia mau berusaha jadi kaya dulu, agar dia bisa beli kapal sendiri. Dengan pemikiran polos Pau, Paprika ngasih semua uang tabungannya agar cita-cita Franco cepat terwujud. Si Franco ya senang lah. Tapi karena terlalu banyak dia ngutang kemana-mana dan gak sanggup bayar, akhirnya Franco berurusan dengan polisi. Jadi balik miskin lagi lah si Paprika. Gak berapa lama, rumah Dolly tempat Paprika kerja ditutup sama pemerintah. Jadi Paprika terpaksa harus pergi dari kota itu dan pergi nyari rumah Dolly yang baru. Dia sadar, cepat atau lambat, banyak rumah Dolly yang bakalan dirazia dan ditutup. Dia nggak bisa kerja kayak gitu terus-terusan. Setelah kasus Franco selesai, dia masih berharap agar pria idamannya itu datang ngejemput dirinya. Di suatu hari, ada seorang pejabat pemerintah yang sangat kaya raya datang berkunjung ke tempat itu. Dia bernama Bastiano. Dia datang ke sana buat ngasih kado untuk ulang tahun anaknya yang ke-18. Dan nggak salah lagi, pilihannya jatuh ke Paprika. Beberapa hari kemudian, Bastiano ngajak Paprika datang ke rumahnya untuk ngikutin acara pesta. Gara-gara dia ngedengar dari anaknya kalau permainan kemarin sangat mantap, dia pun juga mau ngerasain hal itulah. Betul aja, Bastiano ngerasa sangat puas. Sampai-sampai dia mau jadiin Paprika jadi bininya. Yang gak ada pilihan lain daripada jatuh miskin dengan kerjaan yang gak jelas masa depannya, Paprika setuju dengan tawaran itu. Gak pakai lama, Bastiano ngenalin Paprika ke keluarga besarnya. Beberapa anggota keluarga nggak terima karena masa lalu pekerjaan Paprika di rumah Dolly. Si Bastiano bodoh amat. Dia nggak peduli dengan ocehan muncung keluarga yang lain. Dia tetap bakalan segera nikah dengan wanita pilihannya. Karena diejekin terus-terusan, si Paprika nggak tinggal diam. Dia ngasih tunjuk pesona kecantikannya. Dan akhirnya mereka pun terpesona dan setuju dengan pernikahan itu. Karena memang udah tua dan kebanyakan minum pil peningkat stamina, akhirnya si Bastiano pun mati. Si Paprika yang gak sedih, dia malah senang karena banyak dapat harta warisan. Bersamaan, dia dapat surat dari Franco. Karena udah kaya raya, si Paprika pun berencana untuk ngedatangin pria idamannya itu. Gak pakai lama, Paprika akhirnya nikah sama Franco. Dan dia juga ngebeliin suaminya itu kapal, agar dia bisa langsung gampang jadi kapten. Dengan kehidupan Paprika yang bahagia, akhirnya film pun tamat. Oke guys, demikian alur cerita film Paprika tahun 1991. Semoga kalian suka lah ya dengar aku cerita. Saranku kalau kalian mau nonton film ini, sebaiknya sendiri aja, jangan rame-rame, biar lebih mantap. Oke? Ya udahlah dulu ya weh. Tetap dukung channel Cheers Project biar makin berkembang ke depannya. Terima kasih and cheers!